Oke, makasih Kak Winnie. Shalom teman-teman. Halo. Oke, mungkin sekali lagi aku mau Halo. menanyakan bagaimana kabar dan perasaan teman-teman di sore hari ini. Teman-teman bisa kasih reaction atau mungkin tulis jawabannya di kolom chat. Gimana nih kabarnya teman-teman sore hari ini? Oke, baik. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kabar aku juga baik, puji Tuhan. Um, dan pasti semangat banget untuk ikut Bible Study PMKJ pada sore hari ini. Oke, teman-teman. Jadi ibadah Bible Study kita pada sore hari ini akan berbentuk talk show. Dan untuk sebelum memulainya, aku mau ajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduhnya sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kembali lagi kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk melaksanakan Bible Study PMKJ secara online ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu ya Bapa. Dan kami minta ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau pimpin sertai ibadah kami pada sore hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk setiap device dan juga sinyal yang kami gunakan, kiranya tidak ada kendala dan semuanya boleh berjalan lancar hingga akhir ibadah nanti ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, agar kiranya kami bisa fokus untuk melaksanakan ibadah kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya ya Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita tahu kalau saat ini ada banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tahu hal tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun, seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang ada saat ini, hal-hal tersebut semakin santer. Pada akhirnya, ada banyak orang yang menoleransi hal-hal tersebut, bahkan mengabaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak juga yang tidak hidup sesuai dengan visi Allah. Teman-teman, yang perlu kita ingat adalah Allah memanggil kita untuk menjadi terangnya di tengah dunia yang semakin tak menentu. Allah ingin kita menjadi alatnya untuk membagikan kasih-Nya kepada setiap mereka yang memerlukannya. Dalam setiap pelayanan dan dalam hidup kita, kiranya kita mau membagikan kasih Allah dengan lebih sungguh. Saat ini, dengan sikap sungguh-sungguh dan penuh perenungan, mari kita nyanyikan pujian ini, People Need the Lord. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty
People need the Lord. At the end of broken dream, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize that we must give our life? For people need the Lord. People need the Lord. Teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan doa syafaat. Untuk kajian, aku persilakan. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh berikan kepada kami kesempatan untuk hadir di Bible Study PMKJ hari ini. Terkhusus kami bersyukur karena kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk mengenal lebih dalam mengenai generasi Z. Kami bersyukur karena Allah anugerahkan persekutuan di kampus PMK sebagai alat yang efektif juga untuk menjangkau jemaat di generasi yang sama. Allah anugerahkan kami, pengurus, PKK, pelayan, dan jemaat yang merupakan bagian dari generasi Z untuk menjangkau generasi yang paling kami kenal, paling relevan bagi kami, yaitu sesama generasi Z. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karakter yang cukup dominan yang ditemukan menurut survei yang dilakukan pada generasi Z, yaitu pola pikir yang sukses oriented. Namun kami juga menyadari bahwa pola pikir ini tidak selalu sama dengan pola pikir optimistik. Generasi ini adalah generasi yang punya perspektif yang positif ya Tuhan, namun juga selalu menyadari keberadaan kemungkinan yang terburuk. Generasi ini adalah generasi yang berjaga-jaga karena telah merasakan rasanya dijaga, namun telah merasakan pula hal-hal yang tidak stabil di dunia ini, salah satunya adalah pandemi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mengenal generasi ini lewat mengenali diri kami sendiri, dan mengenali sesama kami lewat persekutuan. Kiranya ya Tuhan, apapun karakter yang kami miliki, kami dapat menjadi pribadi yang bijaksana dalam bertindak, tidak putus asa karena kelemahan kami, tidak dibutakan oleh kecenderungan kami, dan tidak sombong dan tidak ceroboh karena kelebihan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, generasi ini hidup di era digital, di mana informasi dapat diakses dan dibagikan secara bebas, sehingga kami melihat terbuka banyak kesempatan untuk membagikan Injil. Namun generasi ini pun adalah generasi yang sadar bahwa penyebaran Injil melalui kata-kata bukanlah hal yang cukup. Injil perlu dibagikan lewat aksi, teladan, dan keseluruhan hidup kami sebagai kesaksian. Tolong kami ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di kampus untuk menyebarkan Injil di kampus kami, untuk dapat secara kreatif dan inovatif memikirkan metode penginjilan yang paling relevan bagi mahasiswa generasi Z. Kiranya Allah juga memberikan kepada kami belas kasih serta karakter yang jujur dan tulus, sehingga kehidupan kami bisa menjadi media pemberitaan Injil di generasi ini, dan generasi ini dapat melihat kehidupan Kristus melalui keseharian dan seluruh kehidupan kami, baik kami sebagai PKK, pengurus, maupun teman atau sahabat persekutuan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah dan terlebih lagi juga mendengarkan firman dan pemaparan materi Allah yang memberkati, memberikan kepada kami hati yang rendah hati, mau belajar, sehingga kami bisa benar-benar mengenal generasi ini dan diutus juga untuk melayani generasi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, amin.
Teman-teman, selanjutnya kita mau mendengarkan warta. Kepada pelayan warta, aku persilakan. Oke. Untuk warta hari ini, pelayan ibadah, pembicara Kak Astri Sinaga, MC Olin dari UI 2021, singer dari Jane, Ukrida 2019, pemusik James, STMKG, Angkatan 2019, pendoa syafaat Jans, UI 2018, slider Amel, Stan 2019, Asar, saya sendiri, Winnie dari Borobudur 2020. Teman-teman mungkin bisa mengapresiasi lewat reaction atau melalui kolom chat bagi pelayan ibadah hari ini. Oke, next. Nah, untuk ibadah kita minggu depan dalam seri pemuridan, kita akan masuk ke dalam seri pemuridan membangun relasi dengan AKK. Jadi bentuk seri ini dalam bentuk workshop. Jadi teman-teman bisa ajak PKK, AKK untuk bisa sama-sama membangun relasi yang baik nih. Minggu depan dalam seri ini semoga kita bisa membangun relasi yang kuat ya antara PKK dan AKK yang akan dibawakan oleh Bang Reynaldi. Di hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, jam 5 sore. Next. Oke, teman-teman mungkin yang mau follow up lagi nih mengenai Bible study dan ibadah-ibadah yang sudah berlangsung sebelumnya bisa diakses lewat Instagram PMKJ_Jakarta. Di link tree-nya teman-teman bisa melihat di sana ada rekaman Bible study Zoom meeting, materi-materi Bible study. Teman-teman bisa mengakses lagi dan belajar lagi nih. Kita follow up lagi. Oke, selanjutnya. Nah, overthinking before sleeping. Jadi di seri ini PMKJ ini ngajak teman-teman semua nih yang mau overthinking bareng. Ini overthinkingnya dalam sesuatu yang positif ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa banget ikutan join dalam siaran langsung live melalui Instagram PMKJ setiap hari Senin jam 9 malam. Oke. Dengan episode 13 balik onsite. Wah, ngeri-ngeri sedap nih ya. Oke, untuk tema minggu depan boleh, ini sangat menarik nih, boleh dicoba ya teman-teman. Nah, hari doa puasa mengerjakan panggilan membangun bangsa. Ini akan diadakan di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Nah, untuk acaranya sendiri ini onsite ya teman-teman. Jadi nanti bisa diingat-ingat nih, kita akan ada hari doa puasa nasional. Next. Nah, saat ini kita akan mendengarkan materi dari seri pemuridan mengenal generasi Z dalam bentuk talk show. Saya serahkan kepada Kak Astri Sinaga. Selamat sore, saudara-saudara, teman-teman semuanya. Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan kalian. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Jelas ya. Thank you untuk responnya.
Mungkin saya kenalan dulu kali ya, karena saya kayaknya baru sekali di kumpulan ini ya. Mungkin supaya teman-teman tahu saya bicara tentang generasi Z ini, latar belakangnya apa gitu. Saya pakai cara berpikirnya apa. Saya nih dosen di STT Amanat Agung, bidang pelayanan atau bidang pengajaran saya itu di area teologi praktika, tapi secara spesifik saya mensasar di bagian pendidikan dan youth ministry. Ya, youth ministry di STT Amanat Agung ini cukup kuat. Saya membangunnya sudah cukup lama, dari tahun 2010 ya, sampai kita punya pusat studi yang namanya Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda. Nanti saya akan bagikan beberapa hasil surveinya supaya kita juga memahami. Jadi saya di dalam pelayanan saya, generasi yang pertama kali saya ajar itu adalah kaum milenial yang tertua. Kaum milenial yang tertua itu lahir tahun generasi Y. Jadi saya ini sudah melayani sejak anak remaja saya itu adalah generasi Y yang lahir tahun 81, 82, di mana kamu belum jadi kupingnya juga belum jadi. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini adalah generasi Z, yang sesungguhnya adalah engkau sendiri, gitu. Saya lumayan tertantang untuk terus-menerus memperbaharui pemahaman-pemahaman saya karena generasi muda yang datang dan pergi dalam hidup saya. Jadi kalian bisa bayangkan saya sudah melihat generasi Y waktu mereka umurnya 15 tahun. Itu saya yang bimbing. Ya, kemudian muncul kaum milenial juga, dan kemudian sekarang generasi Z itu ada di STTAA juga. Ya, anak-anak yang lahir tahun 2000 sampai 2004-2005 seperti kalian. Ya, jadi ini sebenarnya adalah tentang kalian juga gitu ya. Jadi saya latar belakang saya seperti itu. Saya sedang mengerjakan disertasi saya juga tentang anak muda, tentang kaum muda, tapi terkait dengan bagaimana spiritualitas mereka dibangun dalam dampaknya dari budaya populer. Jadi sesungguhnya ketika kamu nanti mendengarkan musik-musik pop dan sebagainya, ada satu spiritualitas yang terbangun di dalamnya. Nanti saya akan kasih contoh juga salah satu cara untuk mengetahui bagaimana isi hati kaum Gen Z itu dari lagu, ya, dari musik yang mereka mainkan. Ya, kita nanti bisa ngelihat. Kita berdoa sekali lagi ya untuk diskusi-diskusi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa supaya pembelajaran yang di dalam satu setting yang cukup terbatas seperti ini bisa tetap membuat kami mengalami interaksi dan kemudian bisa saling berbagi, dan kami juga boleh dicerahkan sehingga kami mengerti siapa diri kami sebagai generasi Z dan bagaimana kami seharusnya melayani teman-teman kami. Kami memohon pimpinan-Mu dan hamba-Mu yang sangat terbatas ini supaya ditolong di dalam kasih dan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya share dulu. This one. Kelihatan ya? Lihat? Iya, Kak, kelihatan. Oke. Jadi karena yang dibilang tuh yang diminta kepada saya kan untuk mengenal generasi Z ya. Generasi Z itu bukan produk teologi, bukan produk biblika, itu produk sosial. Ya. Bahkan kita tidak menemukan jangankan generasi Z, generasi kaum muda saja sebenarnya kita tidak temukan istilah itu di dalam Alkitab. Gitu. Jadi saya akan memulainya dengan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan generasi itu. Nah, maka ketika orang bicara tentang generasi, di generasi Z itu pembahasannya sebenarnya under satu payung besar yang dilakukan oleh kaum orang-orang sosiolog,
ada dalam teori generasi yang biasanya mereka akan merujuk kepada seorang bernama Karl Mannheim ya. Dalam bukunya dia menjelaskan tentang bagaimana generasi itu lahir ya. Jadi seseorang itu akan dipengaruhi oleh secara signifikan oleh lingkungan sosiohistorisnya. Nah, waktu mereka mengalami pengalaman-pengalaman itu bersama, maka di dalam kelompok itu kemudian muncul karakteristik yang unik ya. Disitulah kemudian terjadi generasi, apa yang disebut dengan generasi. Nah, jadi generasi itu sebenarnya adalah konstruksi sosial. Ya, dia konstruksi sosial yang dibentuk karena ada kesamaan. Nah, kesamaannya sebenarnya bukan kesamaan usia. Kayak kalian umur-umurnya 20, 21, 19. Generasi itu tidak hanya merujuk kepada kesamaan secara usia, secara secara perilaku dan sebagainya, tapi sebenarnya they share same experience. Mereka share historis yang sama di dalam kelompok itu, ya. Nah, jadi ada kejadian historis, ada kondisi sosial, ada dampak budaya, ya, ada budaya yang juga berdampak yang membentuk, membangun, dan berbagai faktor-faktor yang lainnya, ya, seni dan sebagainya. Nah, semua itu mengaruhi terbentuknya, kemudian mempengaruhi perilaku individu. Bahkan mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh kelompok ini, ya, oleh kelompok generasi ini. Bahkan ada karakteristik kepribadian juga yang mirip-mirip di antara generasi ini. Kenapa? Itu tadi karena ada kejadian historis, kondisi sosial, ada dampak budaya yang sama-sama dialami bersama-sama, gitu ya. Sehingga di dalam teori generasi ini kemudian muncul pembagian generasi kan yang kita kenal. Ada beberapa pemikiran sebenarnya, tapi saya tidak menyampaikan berbagai macam itu ya, sebutannya juga ada banyak macam, tapi yang paling umum ya inilah yang pertama dibilang generasi GI, generasi silent, baby boomer, generasi X ya. Saya ada di sana generasi X ya, lalu generasi Y, generasi Z. Jadi dan kemudian terakhir ini adalah generasi alpha. Jadi kalau kita bicara kaum muda memang ada di generasi Z. Tapi generasi alpha masih ada di sekolah minggu ya, beberapa sudah mulai ada di tunas remaja. Tapi yang umumnya kita bicara ini adalah generasi Z. Siapa sih generasi Z itu sebenarnya? Generasi Z katanya adalah paruh kedua dari generasi milenial. Gitu. Jadi kalau generasi yang disebut dengan generasi milenial itu adalah paruh pertamanya adalah anak-anak generasi Y, ya, lahir tahun 77 sampai 1997, ya. Kalau tadi anak remaja saya yang pertama itu adalah kelahiran 81, ya, kelahiran 81. Waktu itu yang 77 sudah di pemuda. Nah, ini adalah generasi Y, termasuk milenial. Jadi yang disebut dengan milenial lah, mereka yang dari tahun 77 tuh, yang sekarang udah umur berapa tuh umurnya? Udah 40-an ya. Jadi 40-an tuh juga milenial. Jangan kalian pikir yang milenial itu anak SMA ya, orang 40-an tuh juga milenial. Tapi si generasi Z ini adalah yang di paruh keduanya, yaitu yang lahir di tahun 97 sampai tahun 2000, kira-kira 2010. Nah, apa perbedaannya sih? Gitu. Ya, apa perbedaannya antara si Z dengan si Y? Ini sama-sama orang-orang yang ada di dalam yang ada dalam dunia digital, sangat dekat dengan teknologi dan sebagainya. Tapi mereka punya perbedaan ya. Katanya gini, generasi Y itu pernah merasakan bagaimana tidak ada video call. Kalian nggak pernah kan ngerasain nggak bisa video call, nggak kenal video call. Harus nunggu, harus ditelepon, gitu. Saya adalah generasi di situ, ya. Pernah merasakan bagaimana waktu saya sekolah di Singapura, ya. Nggak kayak sekarang. Saya ngeliat mahasiswa saya, kapan saja dia bisa video callan sama papa mamanya. Ma, aku tadi makan telur, gitu. Cuman gitu aja pakai video call. Tiap malam video call. Sampai dalam hati saya, enak banget ya dia ya. Jauh dari orang tua, tapi tetap dia hanya sejauh video call, gitu. Ya, bukan dia hanya sejauh doa, tapi dia hanya sejauh video call.
Nah, anak-anak generasi Z itu nggak pernah merasakan apa artinya nggak bisa video call. Gitu. Tapi generasi Y pernah merasakan nggak ada video call dan kemudian berpindah ada video call, gitu ya, ada phone call, gitu. Ya. Nah, generasi Z itu seperti tadi yang diungkapkan dalam doa syafaat ya, bagus tuh ya, multitasking memang. Anak-anak Gen Z itu multitasking. Sementara si generasi Y nggak demikian ya. Anak generasi Z itu biasa mengelola 3 sampai 5 screen dalam waktu yang bersamaan gitu. Sementara generasi Y hanya mengelola satu aja, laptop, komputer, paling jauh 2 laptopnya dengan handphonenya. Sementara anak-anak Gen Z bisa 3 sampai 5 screen sekaligus. Jadi mereka memang sudah terlatih untuk multitasking. Tapi nanti ya teman-teman coba perhatikan ya, penjelasan-penjelasan tentang Gen Z ini seringkali hanya menjadi sebuah pemahaman. Nanti kita perhatikan ujung-ujungnya kita nih pelayanan kaum muda begitu-gitu aja. Padahal generasi yang kita latih, yang kita sedang approach itu adalah generasi yang berbeda. Dan tanpa kamu sadari, kamu sebenarnya juga seringkali bukan memakai kekuatanmu sebagai generasi Z, tapi kamu mengadopsi pendahulumu, si generasi Y, bahkan mungkin pendahulumu yang generasi X yang masih meninggalkan jejak-jejak di dalam pelayanan kaum muda, dan itu yang kamu pakai. Generasi Z itu multitasking. Coba renungkan, kalau dia multitasking, berarti mereka bisa apa? Gitu ya, harusnya bisa apa? Generasi Y sama generasi Z, jadi mungkin generasi Y itu adalah senior kalian ya, alumni kalian yang di atas kalian gitu. Sama-sama digital savvy ya, dibandingkan dengan generasi lainnya, dibandingkan seperti generasi X misalnya. Generasi seperti saya itu harus susah payah berimigrasi gitu, berimigrasi ke dunia sekarang. Ya, saya harus belajar mengikuti supaya saya bisa juga bersama-sama dengan generasi zaman ini ada di tengah-tengah dunia digital gitu. Nah, tapi memang bedanya antara si Gen Z sama si Gen Y ini, si Gen itu lebih suka ngetik. Dia lebih suka ngetik. Kalau Z itu udah malas ngetik. Ya, dia udah nggak ngetik lagi. Orang-orang Z itu lebih banyak menggunakan image, visual, video. Sadar nggak itu? Udah makin malas nulis, malas ngetik. Saya saja sebagai dosen sudah merubah cara saya memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa saya. Mahasiswa saya nggak lagi tugasnya seperti seminar-seminar zaman dulu yang paper semua gitu, enggak. Makalah gitu. Seminar zaman dulu begitu. Di SCTA udah nggak gitu lagi. Karena kita tahu anak Gen Z itu nggak fair kita kalau kita hanya suruh mereka ngetik terus. Gitu. Kuliah kami di sini sudah berubah banget gitu karena menyadari Gen Z ini. Ya, jadi anak Gen Z itu sering mengandalkan image, mengandalkan video. Imajinasi mereka sangat kuat. Apa bedanya lagi dengan Gen Z dengan Gen Y? Gen Z lebih lama menghabiskan waktu di medsos. Lebih lama dibandingkan dengan generasi Y. Ya. Bisa beda lah. Ya. Bisa lama orang Gen Z itu. Makanya Gen Z itu lebih senang dia berkomunikasi lewat TikTok ya, karena orang Gen Y lebih senang di FB kali ya, masih ngetik-ngetik, bikin post gitu ya, bikin postingan segala macam gitu ya. Tapi orang-orang Gen Z lebih senang langsung berkomunikasi yang langsung pakai gambar, langsung pakai video, dan itu kecenderungan preferensi di dalam media sosial itu berbeda. Orang-orang Gen Z menghabiskan waktunya berjam-jam lebih banyak daripada orang-orang Gen Y di media sosial. Ya. Di sosial media itu, Gen Y itu lebih terbuka, lebih senang ngasih tahu dia mau kemana, lagi makan apa dan sebagainya, itu ciri-cirinya gitu. Ya makan apa dikasih tahu, foto makan gitu. Tapi Gen Z lebih tertutup. Coba aja lihat ya, anak-anak Gen Z itu lebih IG-nya lebih private daripada orang-orang Gen Y. Mereka lebih tertutup, mereka lebih hanya ingin memperlihatkan diri mereka pada orang-orang tertentu. Ya. Lalu katanya juga dalam hal belanja, misalnya.
Generasi Y itu lebih mementingkan pengalaman yang utuh. Buat mereka pergi ke mall, pilih-pilih barang, itu pengalaman yang utuh. Mereka anak Gen Z nggak demen sebenarnya. Jadi sebenarnya generasi Z itu bukan generasi mall. Generasi Y itu adalah generasi mall. Ya, anak Gen Z kalau cari barang lihat Tokopedia aja. Ya, dan kalau dia pergi ke mall, dia sudah tahu mau beli apa gitu. Mereka lebih mementingkan value for money-nya gitu ya, value of money gitu. Nah, tadi kan saya di awal sudah mengatakan bahwa menurut teori generasi itu terjadi karena ada satu pengalaman historis, ada fenomena yang berbeda gitu, atau fenomena yang unik, sehingga orang yang hidup di zaman itu, ya biasanya satu generasi itu nggak lebih dari 20 tahun ya, orang yang hidup di dalamnya itu mengalami pengalaman-pengalaman yang sama itu, dan itu membentuk satu kemiripan di antara mereka gitu. Nah, coba kalian pikirkan gini. Coba kalian pikirkan ya. Apakah peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 97 sampai 2010? Boleh sebutkan yang di luar negeri maupun yang di Indonesia menurut kalian. Ya, jadi ini ada peristiwa-peristiwa besar yang sebenarnya memengaruhi dunia Gen Z. Coba ketik di chat. Silakan. Peristiwa apa? Antara 97 sampai 2010. Lihat di chat ya, saya lihat di chat. Krisis moneter, true. Kemajuan teknologi, right. Sosial media berkembang dengan masif ya. Apalagi? Ini punya siapa? 97 itu media sosial itu baru Friendster. Pasti kalian belum tahu Friendster itu karena kalian waktu itu masih bayi, ada Friendster. Iya. Friendster kalian masih bayi. Saya pertama kali itu sosial media tuh adalah Friendster. Reformasi betul, ya. Handphone Android. Dulu kayaknya orang hanya kagum sama Apple. Laptop saya yang pertama tuh adalah Apple. Segede batu bata. Yang saya pakai buat kuliah saya di Singapura. Trinity. Sampai matinya blep. Apalagi? Kalau di luar negeri apa? 9/11. 9/11 tuh sangat mengguncang dunia. Ya. Sampai jauh sekali guncangannya itu. Nah, coba ya di dalam pemikiran-pemikiran inilah, dalam fenomena-fenomena ini, peristiwa-peristiwa inilah kamu hidup. Ya, kamu mendapatkan referensi, kamu mendapatkan kamu berinteraksi di dalamnya gitu. Ya. Ada satu buku, kalau teman-teman ingin mendalami lagi, silahkan dibaca ya. James Emery White itu menulis buku Dynamic Generation. Tapi ada buku yang terbaru juga ya, Redeeming Z Generation. Gitu ya. James Emery White memberikan karakteristik tentang generasi Z ini yang mungkin perlu kita pelajari sama-sama ya. Jadi bukan sekedar kayak bukan sekedar sebutan-sebutan aja bahwa dia multitasking dan sebagainya. Tapi saya pikir ini baik karena merujuk kepada hal yang lebih struktural gitu, bukan cuma sekedar di permukaan. Yang pertama dia bilang begini, ciri karakteristik generasi Z itu adalah mereka lahir di masa dunia mengalami resesi yang berat, gitu kan? Bahkan dikatakan resesinya jauh lebih berat daripada baby boomer yang lahir di Perang Dunia Kedua. Ya, lebih berat sebenarnya. Ya, nah, di dalam resesi yang berat ini bukan hanya bidang ekonomi, tapi berbagai sektor, ya, berbagai hal. Bahkan juga terkait dengan konflik antar agama, imigran, kasus imigran, masalah imigran yang
pindah dari satu negara ke negara lain, membanjiri Eropa, membanjiri negara-negara kecil di sekitar Eropa gitu ya. Lalu muncul rasa tidak percaya dengan ras lain. Wah, nggak pernah ada konflik ras yang sangat besar sekali ya. After 9/11 tuh kayaknya kita manusia hidup dalam kecurigaan masalah ras gitu. Jadi di dalam kondisi seperti inilah orang-orang Gen Z ini lahir. Nah, kalau di Indonesia orang-orang Gen Z itu dari lahir sudah ngeliat orang demo. Karena kalian ini lahir di masa kita lagi belajar lagi tentang demokrasi. Kita belajar lagi, tadi ada yang sebut reformasi ya. Kita belajar lagi bagaimana berdemokrasi yang beradab, bagaimana berdemokrasi yang sehat. Kita belajar lagi kayaknya dari nol, dan banyak orang dikit-dikit demo. Bayangkan ya, anak-anak generasi Z itu dari kecil sudah melihat orang-orang demo ya. Nah, di dalam dunia yang seperti inilah si generasi Z ini kemudian tumbuh punya keinginan untuk terlibat. Ya, no wonder mereka orang yang aktif. Mereka orang yang kepingin berperan aktif. Dan berperan aktif itulah cara mereka atau defense mechanism mereka atau mekanisme mereka di dalam menyesuaikan diri dengan dunia yang penuh krisis ini gitu ya, dengan cara berterlibat. Nah, keterlibatan mereka itu sangat mandiri gitu. Ya, karakteristik dari keterlibatan orang-orang generasi Z adalah mandiri dan punya semangat entrepreneurship. Ini saya rasa ini penting kita ketahui ya, dan ini nggak ada di generasi yang lainnya. Tapi saya suka heran karena pendekatan pelayanan kaum muda tidak mengangkat hal ini. Entrepreneurship sama mandiri gitu. Itu sebenarnya cirinya anak-anak sekarang. Ya. Nah, kalau kalian nanti lihat di YouTube ya, ada salah satu TEDx tuh judulnya Hexschooling gitu. Mereka nih Pak, waktu saya baca dengar si Plante ini ya, saya berpikir pikirannya Gen Z ini sangat pragmatis sekali di dalam hal berperan. Ya. Berperan itu adalah memberikan dampak, memberikan efek langsung gitu. Sampai-sampai dia bisa mengatakan ya bahwa hackers itu adalah inovator gitu. Kenapa disebut inovator? Karena dia bilang gini, hackers are people who challenge and change the system to make them work differently. Jadi gara-gara hacker inilah orang kan terus memperbaiki sistem. Kalau nggak ada hacker, nggak maju gitu, nggak ada perubahan gitu. Ya, I'm growing up in a world that needs more people with a hacker mindset. Pragmatis banget kan ya, anak pikiran. Ini yang si anak muda ini ngomong masih umur 15 tahun gitu. Itulah pikirannya anak Gen Z. Ya, singkat, pendek. Kalau berperan aktif itu langsung kelihatan perubahannya. Ini kunci penting, ya, karena anak-anak lahir di dalam masa resesi yang sangat kuat sekali, yang sangat berat sekali. Mereka menjadi orang-orang yang kepingin berperan. Ya, jadi pertanyaan anak muda sekarang itu bukan kayak zaman dulu saya ngajar anak-anak remaja, who am I? Nggak gitu lagi. Tapi apa yang bisa kulakukan ya? Itu pertanyaannya. Kalau dikristenkan pertanyaan itu adalah, kalau aku ini anak Tuhan, aku bikin apa ya? Gitu. Jadi mereka nggak bertanya lagi, siapakah aku ini? Nggak begitu pertanyaan di tengah-tengah anak-anak Gen Z. Yang kedua, Mary White bilang, Wi-Fi enabled katanya, Wi-Fi enabled. Jadi generasi Z itu hidup dengan Wi-Fi sepanjang hari. Saya pernah bawa mahasiswa yang masih anak generasi Z ke Korea. Jadi mereka nih kalau dulu ya sebelum wisuda kita bawa ke Korea untuk melihat ya. Kemana-mana yang dicari apa? Wi-Fi yang dicari. Jadi mereka hidup dengan Wi-Fi sepanjang hari. Mereka bahkan tidur dengan HP. Ya. Anak-anak Gen Z ini tidur dengan HP di sampingnya. Ya. Ini kalau anak generasi Y itu punya laptop, ya, punya komputer. Anak-anak generasi Z, komputernya di kantongnya. Ya, komputer itu di kantongnya, udah sangat kecil dan bahkan dibawa sampai tidur. Gitu. Nah, jadi tantangan yang dihadapi oleh orang-orang generasi Z ini adalah saking masifnya informasi ini, mereka seringkali ada di dalam satu chaos untuk bisa mempertimbangkan antara informasi dengan wisdom. Mereka yang kehilangan wisdom akan hanyut di dalam informasi yang menenggelamkan mereka kepada hal-hal yang tidak baik.
Dua hal ini yang harusnya menjadi tantangan mereka di tengah-tengah informasi yang sangat masif itu, bagaimana mereka punya wisdom untuk bisa memilah-milah dan sebagainya. Ya. Nah, karena media sosial adalah alam di mana mereka hidup, ya, maka generasi ini sangat membutuhkan afirmasi. Ya. Mereka membutuhkan afirmasi dan membutuhkan penerimaan seketika. Saya garis bawahi tadi di atas, sebelumnya kita bicara begini. Di dalam resesi itu mereka ingin melakukan sesuatu yang langsung kelihatan. Di dalam afirmasi dan respon, mereka juga ingin afirmasi yang seketika, ya, afirmasi yang cepat, gitu ya. Dan apa yang orang lain katakan tentang mereka tuh sangat berpengaruh sekali. Penting sekali buat mereka apa yang orang pikirkan tentang mereka, ya. Jadi, tapi walaupun mereka hidup dengan media sosial, ya, orang-orang generasi Z itu bukan berarti mereka individual dan tidak suka dengan face-to-face relationship, ya. Dalam satu studi dikatakan, betul memang ada yang begitu, tapi lebih banyak generasi Z yang sebenarnya merindukan, menginginkan pertemuan yang face-to-face daripada TikTok yang ada di dalam media sosial saja. Jadi kerinduan untuk face-to-face itu sebenarnya sangat kuat sekali di kalangan generasi Z. Yang berikutnya adalah mereka sangat multirasial sekali. Jadi generasi ini lahir dari orang tua yang sudah nggak terlalu mementingkan primordial. Jadi bisa jadi orang-orang tuamu tuh sudah campur, ya. Jadi banyak orang anak-anak generasi Z yang bapaknya orang Jogja, ibunya orang Kupang gitu. Atau jangankan bapaknya orang Jogja. Saya punya mahasiswa gini, papamu orang apa? Papa saya ada Manado, tapi ada Chinese-nya gitu. Kalau mama dia sebenarnya orang Kupang, tapi mamanya juga Chinese. Tapi dia besarnya di Surabaya. Itu kamu orang apa? Nggak tahu saya gitu. Itu ciri-ciri generasi Z. Sehingga generasi ini juga relax di dalam menghadapi perbedaan ras. Nggak kayak orang tua kalian, ya, atau orang tua kalian yang masih sangat memikirkan ini ras apa dan sebagainya. Anak-anak generasi Z tidak terlalu pusing dengan perbedaan ras itu, tapi kadang-kala saya suka kasihan karena bisa jadi ada isu tentang isu tentang jati diri, ya. Saya pernah ngobrol sama anak umur kelas 2 SMA, ya. Jadi umurnya masih kira-kira 16 tahun, ya, 16-17 tahun gitu. Bayangkan ya, papanya itu orang Flores. Ibunya orang Jawa, ya, Jawa asli banget Jawa. Dia lahir di Jelambar. Di Jakarta, Jakarta Barat. Mukanya Flores banget. Nggak ada Jawa-Jawanya. Mukanya Flores banget gitu. Tapi dia tidak tahu itu Flores di mana. Dia nggak pernah pergi ke Flores. Sampai kelas 2 SMA dia baru dibawa orang tuanya pergi ke sana. Logatnya juga nggak ada gitu ya. Dan dia mengalami banyak bullying di sekolahnya. Karena orang-orang dewasa seringkali menganggap dia adalah orang Flores dan entahlah banyak sekali kebingungan di dalam dia. Tapi sesungguhnya anak-anak generasi Z ini tidak lagi melihat perbedaan ras itu sebagai sesuatu yang penting buat mereka. Enggak, ya. Yang terakhir lagi nih, bukan terakhir. Yang berikutnya sexually fluid, ya. Nah, ini jadi mereka bukan saja rileks terhadap perbedaan ras, ya, tapi mereka juga rileks terhadap perihal orientasi seks. Ya. Buat mereka tuh seks itu enggak lagi harus dibatasi oleh pakem-pakem yang penting, ya. Ada satu studi yang mengatakan bahwa 30 di Amerika, ya, di salah satu universitas, dia mengatakan gini, 30% dari milenial, kaum milenial, ya, berarti yang tadi itu dari tahun 77 sampai yang tahun 2010 itu, ya, 30% dari milenial itu mengidentifikasikan dirinya LGBTQ, ya, LGBTQ. Dikatakan anak muda Kristen itu sedikit lebih rendah dari 30% saja, sedikit dari 30% lebih rendah, ya, yang mengakui bahwa mereka adalah LGBT, ya. Bahkan di antara Gen Z secara spesifik, jadi bukan milenial, secara Gen Z secara khusus dalam penelitian dikatakan 39% mengidentifikasikan dirinya sebagai LGBT. Coba pikirkan, bandingkan, dialogkan di dalam pikiran kalian, ini ada hubungannya nggak ya dengan konflik-konflik yang terjadi, resesi yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menaungi mereka, sehingga mereka hidup di dalam satu tatanan masyarakat yang tidak mementingkan the
the truth with the capital T, ya, truth with the capital T. Nggak ada yang mutlak dan sebagainya, sehingga mereka akan terbawa oleh berbagai macam rupa, culture dan sebagainya, gitu ya. Anak-anak generasi Z lah yang berani di dalam fashionnya itu mengekspresikan dirinya, sehingga sebagai laki-laki dia bisa pakai rok panjang dan tetap merasa inilah aku, gitu. Kalau dikatakan kamu sebenarnya laki atau perempuan sih, dia akan mengatakan urusan apa? Emang kamu siapa menentukan saya laki atau perempuan? Nggak ada yang menentukan saya laki atau perempuan. Sexually fluid, gitu ya, sexually fluid. Yang terakhir, Emery White bilang bahwa generasi Z ini adalah generasi pertama yang lahir pada era di mana Amerika tidak lagi melihat bahwa kekristenan adalah bukan lagi budaya atau agama yang dominan. Ini yang disebut post-Christian. Jadi kalau Anda baca buku tadi itu ya, dalam penelitian itu disebutkan bahwa mereka ini disebut the nuns. Ya. Jadi kalau dikatakan mungkin mereka Kristen, ya bisa saja mereka Kristen dan mereka bilang percaya ada Tuhan nggak? Iya ada Tuhan gitu. Tapi buat mereka it doesn't matter, nggak ada artinya. Jadi mereka ateis nggak? Bukan. Kristen nggak? Bukan. Apa? Di tengah-tengah. Tengah-tengah tuh artinya semuanya nggak penting gitu. Semuanya nggak penting. Nggak, sehingga memang generasi inilah yang menganggap bahwa religion itu nggak penting. Ya, they lose their religion. Nah, kita nggak sampai seperti ini ya, nggak sampai di Amerika, nggak sampai seperti di dunia Barat yang sudah bisa mengatakan none. Kalau kita kan nggak mungkin di form-form kita di Indonesia ada kata none seperti itu. Jadi anak-anak generasi Z adalah the nuns dalam era post-Christian, ya, era post-Christian. Bagaimana generasi Z di Indonesia? Katanya generasi Z di Indonesia itu adalah ini saya dapat dari sensus penduduk ya, 27,94%. Berarti dia bukan menguasai, dia kelompok yang besar. Dia kelompok yang paling besar dari semua generasi-generasi yang lain. Ya. Nah, generasi Z ini sudah ada di kantor, ya, di sekolah, di kampus, di mana-mana. Generasi Z, ya. Dia sudah masuk ke dalam dunia kerja dan memengaruhi dunia kerja. Jadi dia yang paling banyak. Tapi mungkin kalian perlu tahu ya, kalian perlu tahu juga bagaimana generasi Z sebagai mahasiswa. Ya, ini mungkin pandangan saya, pengamatan saya secara pribadi. Ya, gini, anak-anak Gen Z itu sebenarnya menyukai belajar learning by doing. Anak Gen Z udah nggak mau lagi dipaku kepada satu model belajar. Sebenarnya kayak gini nih, dengerin berjam-jam kayak begini, sebenarnya bukan gaya Gen Z benar. Gitu. Kalau kalian dengan orang khotbah 50 menit gitu, itu sebenarnya bukan anak Gen Z. Lah, kenapa kami masih begitu? Kak, karena kalian taat kepada tradisi. Tapi sesungguhnya itu bukan gaya Gen Z. Nah, anak-anak di luar kampusmu nggak mau masuk ke persekutuanmu karena kamu masih pakai gaya generasi Y, bahkan generasi X kali. Gitu. Jadi mereka perlu di-convert dulu, bukan cuma convert ininya, bukan cuma convert iman percayanya, tetapi loyalitasnya juga, sehingga mereka mau masuk dalam satu proses belajar yang sifatnya seperti itu. Tapi sesungguhnya anak-anak Gen Z menyukai learning by doing. Saya kalau ngajar di kampus, saya selalu mengajar dengan sepotong-sepotong, cangkis. 20 menit tanya, 20 menit kerjain tugas, 20 menit lalu diskusikan, gitu. Learning by doing. Ya. Saya lagi membangun sebuah model pelayanan kaum muda yang yang bukan program base, tetapi memiliki kegiatan yang menjadi pelatihan-pelatihan buat mereka untuk bisa menjadi anak youth ministry yang bisa keluar. Saya melihat bahwa seharusnya ada suatu pergeseran di dalam pelayanan kaum muda kita, dalam kita merunning pelayanan kita. Ya. Nah, coba mulai berpikir kalau gitu kita model kelompok kecilnya harusnya udah mulai berubah ya. Ya, kelompok kecilnya kan model belajar kita kan di kelompok kecil. Ya, di seminar-seminar kayak begitu, pembinaan-pembinaan. Ya,
Anak Gen Z menyukai learning by doing. Anak Gen Z membutuhkan tujuan yang jelas di awal, lalu feedback-nya cepat. Itu tadi yang saya katakan proses belajar pendek. Jadi satu topik, satu poin, 20 menit selesai, dan mereka tahu itu di mana. Itu tujuannya untuk apa. Gitu. Kalau dulu saya belajar, saya bisa ngedengerin dosen ngomong terus, dan dengan sabar menantikan di ujungnya kesimpulannya apa. Which is anak Gen Z nggak begitu. Anak Gen Z cangkisnya tuh pendek-pendek. Belajarnya makin pendek-pendek. Mereka nggak bisa panjang-panjang. Ya. Gen Z membutuhkan tutor yang memposisikan dirinya sebagai sahabat. Ya. Jadi mau umur berapapun juga mereka harusnya jadi sahabat. Nah, ya berarti kalau kalian sebagai sesama Gen Z udah tepat sekali. Itu bisa terjadi. Tapi sesungguhnya Gen Z itu membutuhkan generasi lain. Gen Z membutuhkan generasi lain. Coba teman-teman memikirkan ya, itulah gunanya. Selalu kan biasanya ada anak-anak kakak-kakak kelas ya, kakak-kakak tingkat yang masih tetap mendampingi. Itu benar. Itu lama-lama saya mempelajari itu benar. Beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, Perkantas Kalimantan Barat mengundang saya untuk bicara tentang itu tadi, antar generasi. Saya pikir, wah hebat nih kalian nih, sudah ngerti bahwa pelayanan kaum muda itu udah harus memikirkan antar generasi. Ya, jadi bukan cuma mahasiswanya saja melayani mahasiswa, tapi zaman sudah berubah sekarang. Generasi Z membutuhkan generasi yang lain. Generasi Z membutuhkan proses belajar yang melibatkan audiovisual. Audiovisual, visualisasi itu penting sekali dalam anak-anak Gen Z belajar. Ini paling tidak yang saya pahami dari bagaimana saya juga sebagai generasi X harus merubah strategi mengajar saya. Jadi kalau saya melihat pada diri saya, teman-teman ya, bagaimana saya mengajar di tahun 2000 awal, itu sangat amat berbeda dengan ketika saya sekarang sudah mengajar di tahun 2022 ini. Itu beda sekali. Ada pergeseran yang sangat jauh sekali. Anak generasi Z multitasking, ya, multitasking. Dia sanggup mengelola tugas-tugas mereka itu dengan baik. Jadi kalau kami di kampus ya, sangat mungkin sekali mahasiswa itu nggak mungkin mahasiswa itu hanya belajar saja. Pasti mereka ada tugas-tugas yang lain. Ya, mereka pasti terlibat dalam aktivitas. Mereka masuk ke dalam grup-grup. Mereka masuk ke dalam family group. Mereka masuk ke dalam kelompok-kelompok kerja. Ya, belum lagi tugas-tugasnya yang sifatnya semuanya adalah banyak kelompok, tugas kelompok dan sebagainya. Itu yang terjadi ya. Nggak khawatir kami karena kami tahu bahwa anak-anak ini multitasking. Ya. Nah, tentu sekarang saya ingin kasih tahu sama kamu, kalau gitu gimana ya spiritualitasnya anak Gen Z ya? Saya sih tidak terlalu menemukan banyak penelitian, buku-buku dan sebagainya. Mungkin ini juga boleh menjadi pemikiran buat kalian ya, untuk melakukan penelitian-penelitian sebagai calon sarjana ya. Tapi saya pernah melakukan penelitian tentang spiritualitasnya Gen Z ini. Jadi saya melakukannya di STTA. Jadi STTA tadi saya katakan punya pusat penelitian, pusat studi dan pengembangan pelayanan kaum muda. Ya, waktu itu kita melakukan survei kepada lebih dari saya rasa 1.200 orang ya, 1.200 anak ya, anak muda di masa pandemi. Jadi itu bicara tentang bagaimana spiritualitas yang seperti apa yang muncul pada anak-anak ini, ya, anak-anak Gen Z ini ya, usianya 15-25 tahun. Seperti apa yang muncul di masa pandemi. Ini dilakukan pada tahun 2021 ya, pertengahan tahun ya. Temuannya begini. Ditanya kaum muda ini ya memiliki spiritualitas yang ekspresinya tuh didasari oleh rasa kasih. Jadi rupanya anak-anak Gen Z Indonesia itu ya spiritualitasnya tuh ekspresif. Jadi rasa kasih kepada Allah itu merupakan satu kondisi hati yang sangat kuat yang memengaruhi keseluruhan sikap dan ekspresinya gitu. Kita pakai analisis faktor. Jadi dari sekian banyak indikator-indikator, kemudian ketemulah yang paling kuat, yang paling mereka miliki itu adalah itu rasa kasih. Jadi semua itu adalah keluar dari rasa kasih kepada Allah. Ekspresif banget. Jadi kalau ditanya siapa yang paling dia kasih, ya Allah gitu. Ini tapi menarik nih. Tapi
Kemudian ketika didalami lagi, ya, yang berikutnya adalah spiritualitas mereka ini juga disertai dengan pemahaman yang kuat. Jadi responden ini semuanya anak-anak gereja, ya, anak-anak gereja. Jadi kita melakukan penelitiannya di berbagai gereja. Mereka punya pemahaman yang sangat kuat. Jadi anak-anak yang punya rasa kasih ini pasti punya keinginan yang sangat kuat sekali untuk belajar, ya, belajar, terus kemudian mengetahui siapa itu Tuhan, paham sekali bahwa pandemi ini, walaupun pandemi, tapi sebenarnya Allah masih memegang kendali dan sebagainya. Sangat kuat sekali pemahaman-pemahaman itu, ya. Bahkan meyakini sekali bahwa keseluruhan yang terjadi pada masa pandemi ini sebenarnya Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada mereka dan sebagainya, gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang sebenarnya mengagetkan adalah ini. Perasaan yang kuat itu, pengetahuan itu tidak dibarengi oleh keinginan ataupun kerelaan untuk melakukan sesuatu pada orang lain. Jadi, di masa pandemi ini mereka tahu bahwa banyak orang susah, banyak orang miskin, banyak orang merasakan hancur hidupnya gara-gara COVID dan sebagainya, gitu ya. Tapi ditanya, kamu terlibat nggak dalam misalnya kegiatan gereja membagikan membagikan makanan kepada orang-orang yang lagi isoman? Enggak, gitu. Nilai itu rendah sekali. Jadi ada keterpisahan, ya, model spiritualitasnya, ya, terpisah gitu antara rasa dengan pengetahuan sama perbuatan. Coba deh pikir baik-baik, kenapa gitu, ya? Jadi rendah sekali di bagian itu, ya. Itu jelas sekali di dalam penelitian ini. Jadi spiritualitasnya tuh terdikotomi, gitu, ya. Terdikotomi. Kuat di rasa, kuat di pengetahuan, tapi tidak kuat di tindakan. Aksinya nggak kuat. Nah, akhir tahun lalu, ya, saya melakukan penelitian lagi tentang kesadaran sosial kepada anak-anak Gen Z juga, umurnya mirip-mirip, gini, paling besar malah 23 tahun, ya. Saya melakukan penelitian tentang kesadaran sosial, juga sama. Jadi kesadaran sosial itu nggak ada, gitu. Tahu orang miskin selalu ada di tengah-tengah kita, tapi nggak pernah terlibat di dalam kegiatan-kegiatan, nggak terpikir untuk melakukan sesuatu, nggak begitu, rendah, gitu ya. Nah, ini model spiritualitasnya anak Gen Z kalau berdasarkan penelitian ini, ya. Ini mungkin tidak mewakili seluruhan, gitu ya, tapi paling tidak teman-teman punya gambaran. Kira-kira ini nggak yang kamu lihat juga di sekitar kamu, gitu, ya. Gimana? Menurut kalian ini nggak? Tanggapan dulu sedikit. Boleh langsung ngomong, boleh langsung chat. Kira-kira kamu melihatnya seperti itu nggak? Ada yang ngomong, ada yang benernya. Ada salahnya nggak? Penelitian yang terakhir yang saya lakukan, itu membuat saya makin yakin memang ada yang salah dengan model pelayanan kita, youth ministry kita. Baik di kampus, di gereja, dimanapun juga. Karena responden kita tuh bukan cuma anak gereja, tapi juga anak-anak di kampus. Yes, ada yang mau ngomong. Kayaknya kurang aktivitas gitu, anak-anak muda itu. Ya, jangan-jangan emang ya gitu, model kehidupan pelayanannya senangnya uyek-uyek di dalam. Kelompok kecil begitu. Kelompok kecilnya ke dalam, tapi tidak pernah memikirkan sesuatu keluar gitu. Saya mewawancara mendalam 8 orang yang punya kisah sukses. Ada satu anak UI, ada satu anak BINUS, ya. Ada yang sudah alumni, ada yang masih mahasiswa, ada yang sudah jadi dokter. Kisah sukses. Kisah bagaimana suksesnya gini. Tuh anak ya bisa kepikir jadi volunteer di satu lembaga sosial. Sabtu Minggu dihabiskan di situ. Gitu. Ya, Sabtu sore dia ngajar di bimbel. Minggu setelah ibadah dia pergi lagi ke sana. Gitu. Ada yang kepikir ya, bisa kepikir setelah lulus kuliah, Mas nggak mikir jadi pengusaha, jadi apa, kerja di Jalan Sudirman, nggak gitu. Tapi ngambilnya kerjanya di LSM.
untuk mengentaskan kemiskinan di Makassar dan sebagainya. Bisa kepikiran begitu. Dan itu datangnya dari mana? Ternyata itu datangnya bukan dari gerejanya yang ngajarin itu, enggak. Nah, saya menemukan gitu bahwa orang mesti tumbuh nilainya, mesti ada latihan-latihannya gitu ya. Mesti ada suatu proses di mana dia melihat orang lain dan sebagainya. Nah, saya mengambil kesimpulan anak Gen Z itu harusnya kan aktif. Anak Gen Z itu cepat bereaksi, entrepreneurship, pendek belajarnya, cepat feedbacknya dan sebagainya. Sehingga model belajarnya harusnya lebih membuat mereka mengeluarkan aktivitas-aktivitas itu. Kalau enggak, jadi terpisah seperti yang kita lihat di dalam penelitian ini gitu. Terpisah antara rasa dan pengetahuan dengan action-nya itu nggak ada. Ya. Nah, ini tantangan, ini satu penelitian yang saya lakukan tahun 2020. Ya. Tantangan yang paling besar menurut saya dari generasi Z. Karena tadi ada teknologi, ya, perpaduan antara teknologi, kultur yang bebas dan tidak ada the truth with the capital T dan sebagainya gitu ya, tidak punya wisdom dan sebagainya. Menurut saya tantangan yang paling besar itu pornografi. Ini beban, ini perhatian saya sangat besar sekali di sini karena ini nih. Yang sini nih, kaum muda aktivis Kristen ini adalah penelitian saya. Saya dengan mahasiswa saya meneliti. Jadi tugas akhir kami itu saya minta dia bikin penelitian bersama-sama. 55%. Jadi responden kita itu aktivis gereja. Jadi bukan orang yang pergi ke gereja loh. Aktivis gereja. Aktivis gereja dan aktivis pelayanan kampus juga. Ya, ada di dalamnya. 55% dari total responden itu pornografi. Artinya 1 dari 2 orang aktivis Kristen itu pornografi. Maaf ya. Maaf. Jadi bisa jadi nih 1 dari 2 orang di grup ini pun juga pornografi. Itu ngeri itu, pornografi itu. Lalu saya melakukan, nanti ya. Lalu yang kedua nih, 40%-nya nggak bisa mengendalikan masturbasinya. Itu terkait dengan pornografi. Dan orang-orang yang ada di sini, ini adalah pornografi yang sangat kuat. Yang ini adalah penelitian yang umum. Saya ambil satu penelitian saja yang dilakukan oleh seorang di Petra. Ya, di Petra. Kalau di Petra, anak umum ini bukan Kristen. Dikatakan 94,5. Gitu. Yang ini masih mirip ya, 40,5%. Nah, ini mungkin mengagetkan yang ini. Seks di luar pernikahan, 11%. Ini adalah anak-anak Kristen yang aktif. Ini aktivis nih, pengurus. Suka mimpin WL. Suka jadi WL nih. Terlibat di paduan suara dan sebagainya nih. 11%. Artinya 1 dari 9. Kira-kira. Melakukan seks di luar pernikahan. Ini Gen Z. Ini sampel saya Gen Z. Nah, yang perlu kalian ketahui ya teman-teman ya. Waktu saya mau wawancara 7 orang. Betul-betul saya cari mereka yang melakukan seks di luar pernikahan. Jadi aktif melayani, tapi pacarannya juga sampai seks. Memang awalnya pornografi, keterlibatan dengan media sosial. Saya ngelihatnya tuh sedih loh. Saya ngewawancara mereka, ngobrol. Setelah wawancara tuh saya nangis sendiri loh. Ngelihat mereka susahnya. Kenapa? Karena mereka bilang begini nih. Mereka tuh berjuang keluar dari kontradiksi 2 dunia. Saya memberikan judulnya itu. Karena gini ya, gilanya pornografi itu kayak
begitu kuat sekali gitu. Sampai menggiring mereka kepada masturbasi, dan begitu udah kesempatan menggiring mereka kepada seks di luar pernikahan. Dan mereka kayak nggak bisa keluar dari situ gitu. Jadi waktu wawancara segala macam tuh ya, mereka juga nangis gitu. Aku tahu ini salah, Bu, gitu ya. Aku tahu ini salah, tapi kenapa nggak bisa gitu. Lalu yang juga sangat menyedihkan sekali, nggak ada yang nolong gitu. Kenapa? Mereka malu ngomongnya. Mereka nggak bisa dengan terus terang gitu. Jadi itu seperti suatu penjara yang sangat kuat sekali dan membuat hati mereka tuh sangat sedih sebenarnya. Mereka tuh sebenarnya orang-orang yang hancur, kesepian dan sebagainya gitu. Nggak tahu masih keluar bagaimana. Ya, tahu tapi nggak bisa keluar gitu. Nggak ada yang nolong gitu. Karena mereka juga nggak punya orang-orang yang dekat dengan mereka. Nah, saya membagikan ini sampai ke sini bahwa kalian juga perlu mengakui bahwa ini juga problem besar kalian juga. Dan ini terjadi, ada hubungannya sama yang tadi semua kita bahas. Apa dong kalau gitu yang perlu kita perhatikan dalam melayani generasi Z? Ya, pertama, jadilah komunitas yang kontrakultural. Pelayanan Kristen itu kayak menjadi misionari. Ya, ini kalau saya, karena kalian sama-sama Gen Z, mestinya harus lebih mudah. Tapi memang orang-orang Kristen tuh seringkali terlalu kayak hidup di bawah, di dalam gua gitu ya. Dia generasi Z, tapi dia juga mungkin nggak bisa memahami generasi Z itu kayak apa gitu. Jadi kalau di dalam pelayanan kaum muda, kita melihat pelayanan kaum muda tuh leaders di youth ministry itu seperti seorang missionary. Dia harus tahu apa yang sih terjadi kepada orang yang dia layani ini. Seperti apa sih dunia mereka. Sehingga saya harus tahu apa jeritan hati mereka. Saya bahkan harus menemukan suara mereka apa sih gitu. Dengerin mereka tuh apa gitu. Ini kita jangan hanya hidup kayak bikin program ini, tapi dengerin apa sih jeritan hati mereka gitu ya. Temukan suara mereka tuh kayak apa. Kenapa? Kalau aku mengetahui suara mereka, maka aku bisa mengabarkan Injil yang menyentuh sampai ke tulang sumsum istilah saya. Bukan cuma knowledge gitu. Ya. Pelayanan kampus tuh sering kali yang nyentuhnya knowledge gitu. Nggak sampai kepada menjawab jeritan hati. Saya kalau nginget 7 orang yang saya wawancara itu, saya sedih saya. Gimana ya? Itu siapa yang melayani mereka gitu. Sedih sekali gitu. Ya, ngebayangin bahwa ada satu struggle yang nggak terjawab, nggak tertolong gitu. Suaranya generasi Z itu bagaimana sih caranya, Kak? Nih, saya aja yang udah tua nih, saya selalu berusaha mendengarkan generasi Z. Gimana caranya? Nih, denger lagu. Ini lagu generasi Z nih. Tahu dong lagunya? Ada yang nggak tahu nggak lagunya? Hah? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nyanyiin? Ini kan anak Z nih, sudah kepala 2, harus mulai dari mana? Ambisiku bergejolak, antusiasku tak karuan. Jangan-jangan kalian nggak tahu lagunya ya? Kalian taunya lagu Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Dengar lagu ini nih, ya. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dan kebaikan bangkit dari kesalahan. Berusaha padamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, that's generasi Z. Karena dewasa itu adalah tanggung jawab. Dewasa itu adalah penderitaan. Dewasa itu adalah resiko. Takut aku kecewa. Takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa. Takut aku kecewa. Gitu. Itu tuh anak Gen Z. Gitu. Ya, susah menerima kenyataan bahwa dia harus ambil tanggung jawab. Itu anak Gen Z. Coba dengerin jeritan hati orang Gen Z dari lagu ini. Ya, ini kan saya melihat di YouTube ya, anak-anak nyanyi lagu ini sampai nangis-nangis ya. Mereka bukan nyanyi lagu rohani loh. Lagu siapa deh nih? Yura ya. Ya gitu. Sampai nangis-nangis loh. Artinya si penyanyi lagu ini nih bisa menyuarakan isi hati mereka. Ya, bicara tentang bagaimana sakitnya gitu orang kalau diukur dari fisiknya gitu. Dan
dia berusaha menemukan siapa dirinya gitu. Sampai dia bisa mengatakan tutur batinku tak akan salah. Kamu pergi aja, aku nggak rasa kalah. Gitu. Ya, kamu yang suka menilai aku secara fisik dan sebagainya, kan kira-kira gitu lagunya. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Orang-orang pada nangis nyanyi lagu ini karena relate banget dengan dirinya, bahwa aku ini juga suka dinilai secara fisik sama orang-orang di sekitarku. Bagi Gen Z itu menyakitkan gitu. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup, kan ku buat jalanku sendiri. Itu anak Gen Z. Tutur batinku tak akan salah. Jadi suara hatiku nih mengatakan nggak mungkin salah. Aku percaya apa yang aku lakukan. Kira-kira gitu. Itu jeritan anak Gen Z. Anak Gen Z perlu afirmasi. Anak Gen Z memerlukan satu feedback balik bahwa dia bisa, dia mampu, dia hebat. Gitu. Temukan hal-hal seperti itu, teman-teman ya. Saya berharap kalian melayani itu semakin menyentuh hal-hal yang mendasar. Karena itu tadi saya katakan ya, ekspresi spiritualitasnya anak-anak Gen Z itu rasanya tuh kuat. Ini saya bukan lagi bilang bahwa ini nggak ngomongin denominasi tertentu nih. Kalau saya sih melihat itu memperlihatkan memang model anak Indonesia yang penuh rasa kepada Allah. Gitu. Tapi seringkali itu juga bisa terpendam, tenggelam dengan begitu banyak pergumulan hidup. Gitu. Ya, pergumulan hidup, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang pahit di dalam hati mereka. Nah, apalagi yang mesti kita pikirkan dalam pelayanan ini ya, teman-teman perlu temukan pola pembelajaran untuk penumbuhan ini. Gen Z itu perlu belajar dengan pola yang mempertemukan antara apa yang mereka pahami dan apa yang mereka bisa lakukan. Ya, jadi buka kesempatan seluas-luasnya untuk orang bisa melakukan di dalam pelayanan itu. Ya. Saya nggak anti sama seminar, nggak anti sama yang model pemahaman Alkitab, enggak. Tapi saya mau katakan bahwa dibutuhkan latihan-latihan. Latihan dalam apa? Dalam proyek-proyek, ya, di dalam program-program, kepanitiaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Gen Z membutuhkan ruang yang lebih besar untuk melakukan iman percaya mereka. Ya, bikin program-program yang melibatkan banyak orang dan bermanfaat bagi orang lain. Sesuai dengan keahlianmu di kampus, sesuai dengan bidang-bidang keilmuanmu. Ya, dan itu menjadikan proyek-proyek yang bisa disampaikan atau bermanfaat bagi orang lain. Gen Z membutuhkan pola belajar yang tidak monoton dan satu bentuk. Ya, proses belajar itu harus menjadi singkat, ya. Tapi terus berkelanjutan, terus-menerus terhubung bersama lain. Saya beberapa kali saya membangun bentuk kelompok kecil yang melawan model kelompok kecil yang konvensional. Kelompok kecil konvensional itu adalah gini, mementingkan menyelesaikan bahan. Sehingga sekali ketemu bahas satu Alkitab, satu perikop, so ada 10 pertanyaan, semua mesti menjawab dan sebagainya. Buku PA yang saya buat nggak begitu. Betul ada topik, tetapi targetnya bukan menyelesaikan bahan. Tetapi bisa saja pelajarannya singkat, tetapi ada hal yang dilatih. Jadi bertemu antara knowledge dengan aksinya itu bertemu. Karena menurut saya itu yang dibutuhkan oleh Gen Z. Sampai di sini pertanyaan apa enggak? Ada tanggapan apa enggak? Oke, makasih untuk Kak Astri. Jadi teman-teman, sekarang kita akan masuki sesi tanya-jawab. Nah, jadi kan sebenarnya di slide-nya itu juga udah ada cukup banyak pertanyaan ya. Tapi aku mau persilakan teman-teman, barangkali ada yang mau tanya langsung ke Kak Astri, aku persilakan. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Apa teman-teman ada yang mau tanya langsung? Oke, sepertinya nggak ada ya.
Jadi mungkin aku baca pertanyaan dari Slido buat Kak Astri. Ada di Slido ya? Iya, Kak. Oh, Oke. oke. Iya, jadi ini ada pertanyaan, Kak. Dibikin jadi 3 part gitu ya, karena satu kolom gitu, kayak ada batas hurufnya gitu. Pertanyaannya gini, Kak. Sepengalaman saya sebagai Gen Z, generasi ini pola pikirnya lebih terbuka dan cenderung menormalisasi berbagai hal. Kebenaran juga jadi hal yang relatif, tergantung situasi dengan dalih nilai humanis. Jadi mesti menghargai pilihan hidup orang lain. Menurut Kakak, di kondisi yang seperti ini, gimana cara kita supaya tetap menjadi terang dan garam, namun juga tetap bersikap fleksibel serta berpikiran terbuka? Kayak gitu, Kak, pertanyaannya. Ada pertanyaan lain nggak? Ada satu lagi sih, Kak. Coba, lagi. Yang dipilih. Oke. Mirip nggak? Agak beda sih, Kak. Hah? Agak beda. Agak beda? Oke. Iya. Jadi mau bacain pertanyaan. Oke, saya jawab dulu gini ya. Oh. Saya jawabnya dengan begini deh ya. Saya jawab pakai Alkitab aja ya, pakai ayat Alkitab ya. Saya teringat dengan satu ayatnya, ayat Yesaya 50. Ini ayat terkenal di kalangan anak-anak kelompok kecil. Ayat 4 dan 5. Katakan gini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini saya pikir adalah, ini memang kan kalau Yesaya kan menuliskan ini sebagai sesuatu profil tentang hamba Tuhan yang awalnya memang orang Israel ya, tapi kemudian berkembang, akhirnya orang melihat nggak mungkin orang Israel nih hamba Tuhan kayak begini. Dan memang Yesaya melihat hamba Tuhan yang seperti ini hanya bisa dipenuhi di dalam Kristus. Ini adalah gambaran Mesias. Tapi sebenarnya ini adalah gambaran kita juga, harusnya yang kita kejar pola. Jadi menjadi orang yang memiliki lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu artinya the instructed tongue. Jadi lidah yang sudah belajar. Belajarnya tuh belajar, memahami, dan dia tahu kapan mengatakannya. Artinya dia bukan cuma paham, tapi dia tahu bagaimana dia menggunakan pemahamannya itu. Ya. Bahkan dikatakan dia kenapa dia bisa begitu? Dia tahu dan dia juga tahu bagaimana menggunakan pengetahuannya. Karena dikatakan Tuhan Allah membuka telingaku. Membuka telinga itu artinya gini, kayak orang budak zaman dulu tuh ditindik, piercing. Jadi membuka itu bukan dibuka gitu, bukan, tapi di piercing, artinya dia menyerahkan dirinya taat sepenuhnya gitu. Dan dikatakan ia mempertajam pendengaranku, mempertajam pendengaranku setiap hari. Ini adalah kata kerja yang menunjukkan repetisi terus menerus. Jadi maksudnya gini, kalau orang terus menerus mendengarkan suara Tuhan, maka dia bisa membedakan mana suara Tuhan, mana keributan dunia ini. Nah, anak-anak Gen Z kalau tidak mengenali mana suara Tuhan, tentu dia kemudian akan mengikuti suara-suara yang lain gitu. Sehingga dia akan memang mudah mengikuti, akan mudah buat mereka untuk hanyut di dalam culture, hanyut di dalam pemahaman-pemahaman yang membawa mereka kepada relatif semuanya. Dia harus mendengarkan suara Tuhan. Dia harus melatih telinganya untuk mendengar. Ya, kata mempertajam itu adalah sesuatu yang setiap hari repetisi gitu ya. Dan bisa melatih begitu yang terjadi kalau dia punya ketaatan sepenuhnya gitu kepada Tuhan. Seperti seorang budak yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, dengan cara itulah katanya kita bisa membawa semangat baru kepada yang letih lesu. Saya membayangkan kalau teman-teman punya sikap seperti murid yang seperti ini ya. Punya lidah seorang murid, telinganya terbuka gitu, dan melatihnya setiap hari gitu. Maka kamu akan menjadi efektif untuk generasi Z itu. Itu kali ya jawaban saya ya. Oke, Kak. Berarti itu bukan kayak cuma memahami, tapi juga tahu kapan penempatannya gitu ya, Kak, untuk beraksi gitu, untuk berbuat. Oke, Kak. Ini sebenarnya ada masih banyak gitu pertanyaannya. Silakan. Mungkin satu lagi aja kali ya pertanyaannya.
pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Kak supaya persekutuan kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan generasi Z? Seharusnya kalian lebih mudah mengetahui apa yang dibutuhkannya. Sering-sering brainstorming ini secara praktis ya. Sering-sering brainstorming dan memikirkan ya, apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman kita ya. Dan jujur aja juga, sebenarnya kalian juga membutuhkan juga, gitu. Karena kalian juga sama-sama generasi Z. Saya selalu berpikir, wong saya saja di tim saya nih, kami kan juga sering mengadakan program-program untuk anak-anak remaja ya, anak muda. Dengan berbedanya umur kan mestinya kami berpikir lebih keras ya, apa sih kalau saya kayak tadi, saya selalu dengar lagu, saya dengar apa yang terjadi, saya lihat apa yang terjadi pada anak muda di TikTok dan sebagainya. Nah kalian juga mesti buka mata, buka telinga, apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu. Banyak hal sebenarnya itu mungkin berangkat dari jeritan-jeritan gitu. Kalau kita nyusun program kita hanya berdasarkan berdasarkan program, misalnya gini ya, oh apa sih yang perlu diketahui oleh anak-anak kalau di bagian pertama pengenalan akan Allah? Oh pengenalan akan Allah, habis Allah mengenal Kristus, habis Kristus mengenal Roh Kudus, habis itu keselamatan, itu kan semua juga bisa ya. Tapi mungkin kita juga mesti mulai dari apa sih yang paling jeritan, apa sih yang sedang dinaikkan oleh orang-orang zaman sekarang. Ngelihatnya dari mana? Itu tadi salah satunya. Lihat di lagu-lagu sekarang, mereka lagi menjerit tentang apa sekarang. Itu sebenarnya jeritan mereka. Saya kalau di kampus nih, ada latihannya tuh, bagaimana menilai film, lagu, dan sebagainya untuk mengetahui isi hati jeritan anak-anak muda zaman sekarang. Kira-kira gitu. Oke Kak, makasih buat jawabannya, dan makasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya di Slido gitu ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, cuman mungkin 2 pertanyaan tersebut yang sudah dijawab Kak Astri, semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Allah adalah Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan tersebut menjadi bukti kasih-Nya yang besar kepada setiap kita. Hal tersebut juga menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi dan melayani sesama. Saat ini, mari kita minta Allah untuk meneguhkan hati kita agar lebih lagi memiliki hati yang tulus dan penuh dengan belas kasihan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Kita angkat pujian ini, Filled with Compassion. Filled with compassion for all creation, Jesus came into a world that was lost. There was but one way that He could save us, only to suffering death on a cross. God, you are waiting, your heart is breaking for all the people who live on the earth. Stir us to action, filled with your passion for all the people who live on the earth. Great is your passion for all the people.
Untuk Kak Astri, aku persilakan untuk menutup ibadah sore hari ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami sadar bahwa pastilah Tuhan punya maksud tersendiri menghadirkan kami di zaman ini, pada masa ini, sebagai generasi yang unik. Tuhan mau kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan rindu lihat kami lakukan. Kami berdoa supaya dalam pelayanan kami di kampus, kami betul-betul bisa menyatakan compassion-nya Tuhan. Bagaimana Engkau begitu mengasihi teman-teman kami, bagaimana Engkau juga mengasihi kami. Kami rindu pelayanan kami semakin efektif. Kami rindu banyak orang melalui apa yang kami kerjakan di tengah-tengah kampus kami, orang boleh rindu untuk bertemu dengan Engkau dan mencari Engkau. Tuhan, ada banyak pekerjaan sebenarnya yang harus kami lakukan. Ada banyak hal-hal yang harus kami perbaharui dalam seluruh pelayanan kami. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami kesetiaan untuk terus belajar dan membangun diri, supaya waktu kami yang singkat sekali di dalam dunia kampus ini boleh menjadi waktu yang betul-betul kami pakai untuk bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terima kasih untuk kesempatan bisa melayani, bahkan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama pada sore malam hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Untuk teman-teman, aku persilakan untuk mengambil sikap saat teduhnya. Oke, teman-teman, Bible Study PMKJ hari ini sudah